Emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita serta emosi orang lain. Daniel Goleman, ahli dalam bidang ini, mengidentifikasikan 5 komponen AI, yaitu kecerdasan diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Menguasai AI penting di dunia kerja dan kehidupan pribadi karena membantu kita berinteraksi lebih baik dan merespon situasi yang lebih cerdas. Aspek pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri serta bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Kesadaran diri juga mencakup penilaian diri yang akurat dan keyakinan terhadap kepercayaan diri atau self-confidence. Nah, salah satu aspek self-awareness atau kesadaran diri yaitu emotional self-awareness, di mana kemampuan untuk membaca dan mengenali emosi kita sendiri dan memahami dampaknya dalam bentuk perilaku. Buat bagi-bagi tugas ngomong di grup deh. Oh, udah langsung dibales nih. Ih, aku juga kerja kali, kenapa dia gak mau ngerjain ya? Maunya ngerjain dikit lagi. Aku juga sibuk, bikin emosi aja nih orang. Aku bales gini aja deh. Aduh, ini kan kerja kelompok, kok kamu maunya ngerjain yang dikit ya? Di sini kita semua kerja juga loh. Tapi bentar-bentar. Kayaknya ini terlalu ngegas dan terkesan kasar ya. Aduh, aku gak boleh emosi. Harus tenang, harus tenang. Bisa jadi dia minta tugas paling sedikit karena memang sulit untuk bisa mengerjakan tugas yang kompleks saat dinas di luar kota. Sabar, sabar. Daripada balas kayak tadi, aku balas kayak gini aja deh. Kamu lagi banyak kegiatan ya? Boleh deh kita kurangin bagian kamu dan nanti kita bagi-bagi ke teman lainnya biar bisa saling bantu. Nah, gini kan enak, adem liatnya. Aspek kedua dari emotional intelligence adalah self-regulation, di mana self-regulation ini merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan emosi dan dorongan diri, tetap bertanggung jawab, serta menunjukkan adaptabilitas terhadap suatu perubahan. Nah, self-regulation ini juga mencakup sifat kepercayaan diri dan inovasi ketika dihadapkan suatu masalah. Salah satu sub-aspek dari self-regulation adalah emotional self-control, di mana seorang individu mampu untuk mengendalikan emosi dan dorongan yang mengganggu untuk mempertahankan efektivitas ketika individu tersebut berada dalam kondisi yang penuh tekanan. Lagi ngapain? Lagi ngerjain tugas nih, project baru susah banget. Project apaan sih? Ini kita mau ada pembukaan toko baru. Nah, makanya lagi sibuk banget nih, ribet juga nyiapinnya. Oh emang iya ya? Iya. Nanti kita mau ke ini sih, mau ke Manado. Kok kamu minum minuman punya aku sih? Kenapa nggak pesan sendiri deh? Sorry Han. Perasaan Hana nggak kayak gini deh, tumben banget. Maaf ya Min, mungkin tadi aku lagi kebawa emosi kerjaan aja, jadi kamu deh yang kena. Nggak apa-apa kalau mau minum aja. Aspek ketiga dari emotional intelligence adalah motivation, di mana motivation ini merupakan dorongan internal yang dimiliki individu untuk mencapai tujuan, memiliki komitmen, serta inisiatif dalam bertindak. Salah satu sub-aspek dari motivation adalah achievement drive, di mana achievement drive ini merupakan kemampuan individu untuk fokus pada pencapaian dengan motivasi tinggi untuk mencapai hasil terbaik, kemudian selalu berusaha melampaui ekspektasi dan proaktif dalam menghadapi tantangan. Hai Din, gimana kabarmu? Lagi buruk nih kabarnya. Waduh, kenapa tuh? Lagi burnout banget antara tugas kuliah, kerja. Ada saran nggak kak? Emang kamu kerjanya sambil kuliah sih ya?
Jadi emang agak rumit sih, karena kan pasti capek banget tuh ya. Tapi buat kalau burnout gitu sih biasa aku pengaturan waktunya harus detail gitu ya, rapi. Terus yang paling utama adalah impian sih kalau menurut aku. Jadi kayak kalau kamu tahu apa yang kamu mau, makanya kan balik lagi kamu pertama kali ngambil kuliah ini buat apa? Misalnya aku pengen bisa supaya karirnya meningkat segala macam, supaya bisa nanti bagian keluargaku. Jadi berpegang pada impian itu menurutku yang paling kuat yang kita harus punya. Kalau misalkan kita megangnya benar-benar kuat banget, itu bikin kita ya bisa ngelewatin semuanya tuh dengan lebih happy gitu. Thank you Ya. deh Kak buat sarannya. Nah, coba inget-inget lagi ya impiannya. Oke, sip. Oke, selanjutnya adalah empati. Menurut kelompok kami, empati adalah kemampuan penting dalam kehidupan sosial yang memungkinkan seseorang memahami dan merasakan apa yang orang lain alami. Hal ini memperkuat hubungan, memotivasi tindakan yang tepat, serta membantu menciptakan komunikasi yang lebih dalam dan bermakna. Ma, Ya, Mama kenapa, Ma? Mama tuh banyak banget kerjaan kak, mana tagihan belum dibayar. Tenang aja, Ma. Semua kerjaan pasti semua yang akan selesai, Ma. Kakak punya sesuatu untuk Mama. Oke, kakak mau kasih apa buat mama? Mama tuh stres banget kak, banyak kerjaan. Nih, Ma. Kakak barusan beli susu coklat paling enak. Iya, Iya, makasih. ini yang terbaru loh, Ma. Yang ada di Keren Jakarta. banget. Mama cobain deh. Stikernya juga bagus ya kak. Iya, Ma. Ini kan warna kesukaan mama. Coba Mama cobain susunya. Kakak buat sendiri. Enggak dong, kakak beli dong. Oh, ya? Kan ini kan yang terbaru kakak beli untuk Oh, Mama. coba, mama coba ya. Oke. Gimana, Ma? Enak banget Oke, Ma. kak. Mama lain kali nggak usah sedih-sedih ya, Ma. Iya, Pasti semua Kak. kerjaan akan selesai. Oke, Gak apa-apa, makasih. semangat ya, Ma. Dadah kakak. Gak apa-apa. Makasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterampilan sosial yang dimana kemampuan ini berguna untuk membangun hubungan yang baik dan berkomunikasi secara efektif serta mengelola konflik dengan bijaksana. Nah, keterampilan sosial ini juga mencakup kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja di dalam tim. Sehingga suasana kerja tetap kondusif dan produktif. Keterampilan ini membuatnya menjadi pemimpin yang efektif dan dihormati oleh timnya. Nah, dalam menyelesaikan konflik di tempat kerja, ia juga mampu berpikir secara objektif sehingga dapat menemukan akar permasalahan dengan baik. Kayak nih, aku mau cerita deh. Kemarin tuh aku sebel banget sama mbaknya ada di penerbangan aku. Mbaknya tuh diem doang. Jadi tuh kemarin di penerbangan aku ada penumpang manggil-manggil pas mau take off. Dia manggil-manggil terus nih pakai pax call. Terus penumpang si mbaknya ini diem doang, gak nyamperin. Terus tadi panggil-panggil terus ya udah aku samperin akhirnya. Terus aku samperin, ternyata penumpangnya tuh udah kejang-kejang. Terus si mbaknya ini diem doang di geli gitu. Diem aja di jaksit dia. Itu posisinya padahal mau take off kan. Itu kan udah emergency, harusnya dia segera dong nyamperin si penumpangnya. Ini malah diem doang. Terus saat itu Mbak ngapain? Aku lagi di geli sih ngisi teh. Cuma ya kan lagi nanggung. Kenapa nggak banyak aja? Iya sih, cuma kalau dalam keadaan emergency seperti itu emang kita harus saling backup sih. Cuma kalau misalnya udah kejadian kayak gitu, mbaknya udah ngasih tahu belum ke dia kalau untuk nyamperin penumpangnya? Aku ngasih tau ke dia. Enggak sih, aku diem doang juga sih. Tapi kalau kalau mbak jadi aku mbak gimana mbak? Kesel nggak sih kayak gitu? Iya sih, emang sebel banget sih kalau misalnya ada kejadian kayak gitu ya Mbak. Apalagi kan mungkin mbaknya baru kali ya. Enggak juga sih. Harusnya sih dikomunikasikan sih Kak. Kalau misalnya terjadi seperti itu, yang namanya pax call kan panggilan ya, panggilan dari penumpang. Kita nggak pernah tahu apakah panggilan itu emang benar-benar darurat atau tidak. Kalaupun misalnya tidak, kan namanya juga pax call, berarti penumpang membutuhkan kita untuk membantu dia. Kalau misalnya dia itu membutuhkan bantuan kita, ya kita harus sesegera mungkin nyamperin dia. Kalau misalnya memang Mbak lagi sibuk ngurus yang lain, ya coba aja tegur dia langsung gitu loh, kayak Mbak boleh minta tolong nggak, takutnya emergency gitu. Nah kan kalau udah kejadian emergency gini, ya sayang aja sih kalau misalnya nanti orangnya jadi tidak ketolong. Ya mungkin next time nanti kalau kejadian seperti itu lagi, Mbak tinggalin aja dulu tuh teh-tehannya, nanti Mbak langsung, ya kita kan semuanya juga punya skala prioritas ya Kak, jadi mungkin kebutuhan penumpang itu lebih yang utama dibanding mungkin kegiatan Mbak yang lain pada saat itu.
Oh iya benar juga sih ya Mbak Heni. Makasih ya Mbak Heni. Emang kadang konflik-konflik kayak gitu pasti kejadian sih Kak. Ya itu tergantung keterampilan sosial kita aja sih, gimana cara mengkomunikasikannya. Ya namanya juga konflik ya, beda kepala, beda isi, beda pemikiran, beda persepsi. Itu emang kalau kerja kayak kita tim itu emang harus disamakan sih persepsinya, kan emang dari awal kita sebelum terbang pasti briefing dulu kan untuk menyamakan persepsi. Jadi ya mungkin banyak juga freeze kali ya, kayak bingung gitu harus apa gitu ngelihat dari jauh ada penumpang yang seperti itu. Benar juga sih Mbak Heni. Emang makasih banyak ya Mbak Heni, aku jadi dapat insight baru. Sama-sama Kak. Iya Kak. Kak Heni, aku mau cerita deh. Kemarin tuh aku sebel banget sama mbaknya ada di penerbangan aku. Mbaknya tuh diem doang. Jadi tuh kemarin di penerbangan aku ada penumpang manggil-manggil pas mau take off. Dia manggil-manggil terus nih pakai pax call. Terus penumpang si mbaknya ini diem doang, gak nyamperin. Terus tadi panggil-panggil terus ya udah aku samperin akhirnya. Terus aku samperin ternyata penumpangnya tuh udah kejang-kejang. Terus si mbaknya ini diem doang di geli gitu, diem aja di jaksit dia. Itu posisinya padahal mau take off kan, itu kan udah emergency, harusnya dia segera dong nyamperin si penumpangnya. Dia malah diem doang. Terus saat itu Mbak ngapain? Aku lagi di geli sih ngisi teh. Cuma ya kan lagi nanggung, kenapa nggak banyak aja? Iya sih, cuma kalau dalam keadaan emergency seperti itu emang kita harus saling backup sih. Cuma kalau misalnya udah kejadian kayak gitu, mbaknya udah ngasih tahu belum ke dia kalau untuk nyamperin penumpangnya? Aku ngasih tau ke dia. Enggak sih, aku diem doang juga sih. Tapi kalau mbak jadi aku mbak gimana mbak? Kesel nggak sih kayak gitu? Iya sih, emang sebel banget sih kalau misalnya ada kejadian kayak gitu ya Mbak. Apalagi kan mungkin mbaknya baru kali ya. Enggak juga sih. Harusnya sih dikomunikasikan sih Kak. Kalau misalnya terjadi seperti itu, yang namanya pax call kan panggilan ya, panggilan dari penumpang. Kita nggak pernah tahu apakah panggilan itu emang benar-benar darurat atau tidak. Kalaupun misalnya tidak, kan namanya juga pax call, berarti penumpang membutuhkan kita untuk membantu dia. Kalau misalnya di